Kedatangan Hakan Calhanoglu di Appiano Gentile pada hari kemarin menjadi sorotan besar di berbagai media cetak hari ini. La Gazzetta dello Sport juga membahasnya, baik mengenai pernyataannya soal masa depan, di mana ia menegaskan akan tetap bertahan bersama Inter, maupun kemungkinan penempatan taktis barunya. Christian Chivu tengah merancang tim yang dinamis, di mana Calhanoglu bisa dimainkan di belakang dua penyerang atau menjadi bagian dari duet trequartista yang menopang Lautaro Martinez. Gelandang asal Turki ini sudah pernah berperan sebagai nomor 10 saat membela AC Milan dan Bayer Leverkusen. Ia dinilai cocok karena mampu menciptakan peluang, mencetak gol, serta siap bekerja keras dan berkorban demi tim. Adaptasi tak hanya dituntut dari Calhanoglu, tetapi juga dari pemain lain. Nicolo Barella kemungkinan akan dimainkan dalam skema dua gelandang tengah, sementara Davide Fratesi, Henrikh Mkhitaryan, dan Petar Sucik akan bergeser-geser peran antara gelandang dalam dan trequartista, tergantung pada kebutuhan dan rotasi tim. Inter tidak berniat melepas Jan Bisek, kecuali jika datang tawaran luar biasa. Menurut laporan Corriere dello Sport, klub ingin mempertahankan bek asal Jerman tersebut dan terus mengembangkan potensinya. Namun, apabila ada klub, mungkin dari Premier League, yang mengajukan tawaran minimal 35 juta euro, maka Inter bisa mempertimbangkan untuk melepasnya. Jika itu terjadi, kedatangan Giovanni Leoni hampir bisa dipastikan. Inter sendiri sudah lama bekerja untuk mendatangkan bek muda tersebut, yang sebelumnya pernah dimainkan sebagai starter di Serie A oleh Christian Chivu saat masa singkatnya di Parma. Ruang gerak Inter untuk menyelesaikan transfer Ademola Lookman tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan pemain, namun penjualan tersebut bisa memberikan dorongan penting untuk mempercepat negosiasi. Seperti diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport, setelah tawaran awal sebesar 40 juta euro untuk Lookman, Inter kemungkinan harus mengajukan penawaran baru. Jika hanya perlu menyesuaikan bagian tetap dalam kisaran 2 hingga 3 juta euro, klub tidak akan mundur. Manajemen Inter sendiri telah mendapatkan 10 juta euro dari penjualan Alexander Stankovic, ditambah 10% dari potensi penjualan di masa depan dan opsi pembelian kembali seharga 23 juta euro pada 2026 atau 25 juta pada 2027. Tambahan dana sebesar 8 juta euro juga bisa masuk dari penjualan Mehdi Taremi, dengan Leeds, Fulham, dan West Ham sebagai peminat utama. Lalu ada potensi pemasukan 15 juta dari kombinasi penjualan Sebastiano Esposito dan Tajon Buchanan, serta 18 hingga 20 juta euro dari penjualan Christian Aslani. Namun, nilai tinggi Aslani sejauh ini membuat Fiorentina mundur, sementara sang pemain juga belum bersedia pindah keluar Italia seperti tawaran dari Real Betis. Seluruh penjualan ini tidak hanya penting untuk transfer Lookman, tetapi juga membuka peluang bagi target lainnya, terutama Giovanni Leoni, yang tetap masuk dalam rencana Inter dan siap direkrut jika situasinya memungkinkan. Pertemuan antara Inter dan agen Cernger beberapa hari lalu untuk membahas Giovanni Leoni bukan sekadar pembaruan biasa. Menurut Corriere dello Sport, dalam pertemuan tersebut, agen Leoni dijelaskan secara rinci proyek teknis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang disiapkan untuk sang pemain. Tanggapan dari pihak Leoni sangat positif, termasuk soal tawaran kontrak yang meski masih perlu dibahas lebih lanjut, sudah membuat sang pemain terkesan. Leoni sendiri telah memutuskan untuk menunggu Inter. Saat ini prioritas utama Inter adalah menyelesaikan transfer Ademola Lookman, sehingga belum memungkinkan untuk langsung menyerang Parma dalam upaya merekrut Leoni. Namun, kedatangan bek muda ini sangat tergantung pada dana yang diperoleh dari penjualan pemain. Leoni memberikan prioritas kepada Inter, namun kesepakatan tidak bisa menunggu selamanya. Milan dan Juventus ikut memantau situasi, sementara Liverpool disebut hanya sekadar melakukan penjajakan awal. Meski begitu, Inter, melalui Marotta dan Ausilio sudah bergerak lebih dulu. Leoni sebenarnya sudah masuk radar sejak musim panas lalu, dan kini semakin menjadi target utama atas rekomendasi langsung dari Chivu. Parma sendiri dikabarkan bersedia menurunkan harga ke angka 35 juta euro, tapi tidak lebih rendah dari itu. Inter sejauh ini sudah mengamankan 9,5 juta euro dari penjualan Alexander Stankovic ke klub Brugge dan tengah bekerja untuk menjual Christian Aslani, Sebastiano Esposito, Mehdi Taremi, Tajon Buchanan, dan juga Palacios. Di balik semua ini, masih ada situasi Jan Bisek. Inter ingin mempertahankannya dan terus membimbing pertumbuhannya. Tetapi jika ada tawaran minimal 35 juta euro dari Premier League, maka bek asal Jerman itu bisa dilepas, dan otomatis, Leoni akan langsung menjadi pengganti yang dibidik.
Setelah kepindahannya dengan status pinjaman pada Februari lalu, Tajon Buchanan berpotensi kembali berkemas untuk bergabung dengan Villarreal, kali ini dengan status permanen. Menurut laporan dari TSN Sports, kesepakatan antara Inter dan klub Spanyol tersebut memang belum tercapai, namun dikabarkan sudah mendekati tahap akhir. Kedua klub dijadwalkan bertemu hari ini untuk membahas detail dari potensi transfer tersebut. Sementara itu, pemain timnas Kanada tersebut dijadwalkan tiba di Appiano Gentile untuk memulai latihan pramusim di bawah arahan pelatih baru, Christian Chivu. Sebagai informasi tambahan, 5 bulan lalu mantan pemain klub Brugge itu dipinjamkan ke Villarreal dengan biaya $1,5 juta, dengan opsi pembelian permanen sebesar $19,5 juta yang pada akhirnya tidak diaktifkan oleh klub Spanyol tersebut. Christian Aslani mengambil sikap tegas terkait masa depannya. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, gelandang muda asal Albania itu kini berada di luar rencana pelatih Christian Chivu, dan pihak manajemen pun telah berbicara langsung dengannya mengenai situasi tersebut. Dengan Inter beralih ke formasi 2 gelandang tengah, tak ada lagi ruang dalam skuad untuk Aslani. Kini klub berupaya mendapatkan keuntungan dari penjualannya, mengingat sang pemain masih berusia 23 tahun, memiliki pengalaman di klub besar, dan masa depan yang panjang di depannya. Namun, Aslani bersikeras ingin tetap bermain di Italia, keinginan yang tak hanya mengganggu manajemen, tetapi juga membatasi kemungkinan destinasi. Inter sendiri memasang harga awal 18 juta euro untuk melepasnya. Negosiasi dengan Real Betis sempat berjalan positif, namun keinginan Aslani untuk bertahan di Serie A membuat opsi pindah ke Spanyol akhirnya batal. Pihak Nerazzurri sebenarnya berharap lebih dari sang pemain ketika mereka menginvestasikan 14 juta euro untuk merekrutnya dari Empoli, tetapi Aslani gagal menunjukkan lompatan kualitas saat diberi kesempatan tampil. Ademola Lookman sudah mengambil keputusan. Ia ingin bergabung dengan Inter. Penyerang milik Atalanta itu siap mengambil langkah konkret demi mengenakan seragam Nerazzurri, bahkan dengan mengorbankan sebagian dari gajinya. Menurut Sport Mediaset, Lookman bersedia menurunkan permintaan gajinya menjadi 3,5 juta euro per musim, demi mempermudah negosiasi dan memberi ruang bagi Inter untuk menaikkan tawaran mereka kepada Atalanta, yang hingga kini masih bertahan di angka 40 juta euro. Isyarat kuat telah ditunjukkan sang pemain, yang kemarin tampak emosional saat bertemu beberapa supporter Atalanta yang memintanya untuk tetap bertahan. Namun keputusannya tampaknya sudah bulat, ia ingin melanjutkan karirnya di Milano. Sementara itu, jika negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, Inter telah menyiapkan alternatif dalam diri Federico Chiesa, meski tekanan dari beberapa klub lain masih cukup tinggi. Di sisi lain, dalam kasus Giovanni Leoni, bek muda Parma tersebut telah menempatkan Inter sebagai tujuan utamanya, mengalahkan ketertarikan dari Juventus dan Milan. Agen Edoardo Cerenjar yang menjadi perantara juga menegaskan bahwa Leoni sangat tertarik pada proyek Inter, khususnya karena peluang untuk bekerja bersama Christian Chivu. Namun, untuk bisa melangkah lebih jauh, Inter perlu lebih dulu membuka ruang di skuad melalui penjualan pemain.